Shalom. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kehidupan kita bersama, baik dalam keluarga, juga bangsa dan negara kita. Kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah ini. Kita angkat pujian, terpujilah Allah. Besar begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah-darahnya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga jelas. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Beri puji padanya sebab hikmatnya. Beri puji padanya sebab hikmatnya.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat, dengarkanlah nas pembimbing kita pada pagi ini yang terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang berkatakan demikian, saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, untuk mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali, serta mengerti apakah artinya menderita dan mati bersama dengan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih dekat lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Karena Dia Allah yang melindungi kita, yang melingkupi kita dengan kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat
jemaat kita katakan. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Shalom Ibu Bapak sekalian. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini. Walaupun situasi yang tidak normal, tapi kami berada di rumah-rumah untuk mengikuti ibadah ini. Dan kami juga di dalam ibadah. Oleh karena itu Bapa, kami rindu akan firman-Mu yang hidup. Kami doakan supaya kiranya firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami dan memberikan hikmat kepada kami dalam perilaku hidup kami, sehingga kami boleh berjalan menurut rencana dan kehendak-Mu. Jadikanlah Tuhan firman-Mu itu pelita dan terang pada jalan kami. Terpujilah Engkau Bapa, berfirmanlah kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 31. Saya ulangi, membaca dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Yang berkata demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas
dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-punjagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Juga karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah telah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah menentukannya. Sudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara-saudara, pagi ini tema kita adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Athena adalah kota keagamaan pada waktu itu. Kota keagamaan, kota pendidikan, bahkan kota filsafat. Kebudayaan dan seni juga ada di kota itu. Sehingga kota ini disebut 1000 dewa yang dikelilingi oleh patung-patung. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 22, Paulus katakan kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Karena Paulus melihat bahwa mereka sangat tekun menyembah dewa-dewa mereka. Begitu kusutnya mereka menyembah Tuhan. Dan mereka sangat menghargai dan memberi hormat kepada dewa-dewa mereka. Sekalipun dewa mereka itu banyak. Mereka takut kepada dewa-dewa. Artinya Paulus secara hurfiah menjelaskan bahwa mereka itu lebih takut kepada dewa-dewa mereka. Hal ini dapat berarti dalam arti negatif, mereka masih percaya kepada tahyul-tahyul. Dalam arti negatif. Tapi seperti pada King James Version diterjemahkan bahwa mereka itu sangat hormat dan takut sekali kepada dewa-dewa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini memiliki rasa ingin memiliki pengetahuan spiritual. Selain pengetahuan intelektualis, tapi juga pengetahuan spiritual. Coba kita perhatikan kata yang merupakan batasan-batasan tradisi. Mereka untuk hal-hal keagamaan selalu mencari terus pengetahuan rohani. Pengetahuan rohani dan sekaligus pengetahuan rohani. Ya, karena mereka sangat menghormati keagamaan mereka. Tapi hanya di dalam batasan tertentu, yaitu di dalam tradisi-tradisi mereka. Itu sebabnya Paulus menemukan tulisan kepada Allah yang tidak kami kenal. Kepada Allah yang tidak kami kenal. Oleh karena itu Paulus mulai dengan suatu penawaran penginjilan kepada mereka. Aku datang untuk memberi pengenalan kepada kalian tentang Allah yang kalian tidak kenal. Makanya aku mau mengenalkan Allah itu kepada kalian.
Saudara, itu sebabnya Paulus pergi di atas gedung yang khusus, gedung perdebatan dan gedung untuk mengutarakan ilmu-ilmu filsafat, yaitu Areopagus. Gedung ini selalu orang cari ilmu baru. Orang cari apakah ada dewa baru. Jadi Paulus tidak katakan bahwa dia memberitakan dewa baru. Justru dia memberitakan dua hal tentang Tuhan. Yang pertama, bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Yang kedua, Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dia. Karena orang Yunani percaya bahwa mereka ini keturunan dewa. Itu sebabnya mereka harus menampilkan dewa-dewa yang merupakan dewa-dewa di dalam tradisi mereka. Nah, ini yang Paulus beritakan. Begitu panjang lebar Paulus jelaskan tentang Allah pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita lihat bahwa berita Paulus tentang kasih itu menyediakan jalan ke surga dan memberi pengampunan, kabar baik. Jadi Paulus memberitakan tentang kasih yang mereka butuhkan, Allah yang mengasihi mereka, bukan mereka mengasihi dewa-dewa. Nah, itu yang pertama. Kabar baik yang Paulus sampaikan adalah mengasihi semua manusia yang telah menyediakan jalan bagi mereka untuk mengenalnya dan menerima pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengenal Allah yang disembah. Ini disebut dalam bahasa Yunani agnostik. Agnostik ini adalah theos doxan, artinya mereka mencari kemuliaan Allah, mencari Allah yang benar. Makanya dalam Kisah Rasul 17:23 dikatakan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Orang Yunani takut mereka akan lupa untuk menyembah dan untuk mengagungkan dewa mereka. Makanya mereka melakukan ibadah mereka kepada seorang dewa penting yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan jika diabaikan, sehingga mereka secara teratur memiliki monumen dari jenis-jenis dewa. Dewa-dewa yang sangat terkenal seperti Pausanias atau seperti Pilastraus atau Life of Apollonius, dewa kehidupan. Hal ini menunjukkan ketakutan mereka terhadap dunia roh dan politeisme. Mereka sangat takut kepada dunia roh. Itu sebabnya mereka menyalami dan mendalami dunia roh untuk dapat pengetahuan sehingga menemukan Allah yang benar. Kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, jangan kita berpikir bahwa orang Athena berpikir seperti ini. Banyak orang Kristen di gereja datang beribadah di gereja, mereka hanya dengar tahu ada Yesus. Tetapi pertanyaan timbul, apa benar-benar mereka mengenal Yesus? Apa sudah ada kedekatan dan pengenalan akan Yesus? Bab kata mengenal ini, itu bukan hanya kata pisteos dalam bahasa Yunani, artinya iman. Tapi kata ini hoida. Hoida artinya iman, percaya, dan bergaul. Nah, ini dia. Mungkinkah di dalam gereja banyak orang hanya mengenal Kristus di luar? Tapi adakah pergaulan seperti ini? Jangan sampai tiap hari Minggu kita datang ke gereja, kita beribadah kepada Allah, tapi Allah yang tidak kita kenal. Saudara, itu sebabnya Paulus memberitakan kepada bangsa Athena, kepada bangsa Yunani, pusat segala sesuatu, pusat agama, pusat filsafat. Dan memang ada juga aliran filsafat seperti Sokrates yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan dunia ini. Sebab langit dan bumi ini sudah ada dari kekekalan. Tidak perlu ada penciptanya. Nah, itu sebabnya orang Yunani percaya bahwa dunia ini sudah ada dalam kekekalan. Tapi ini yang Paulus beritakan, bahwa Tuhan itu yang menciptakan. Dia pencipta langit dan bumi.
Itu sebabnya Allah pencipta ini tidak diam di dalam kuil-kuil. Mereka punya konsep bahwa Allah itu disembah, dilayani. Membawa sesajen mungkin. Tapi itu konsep kekafiran. Sebab kita berbeda. Kita bisa menyembah Allah karena roh yang bekerja di dalam hidup kita. Kita datang dalam kebebasan oleh Roh Kudus. Maka kita menyembah Allah di dalam roh. Karena Allah itu disembah di dalam roh dan kebenaran. Lain dengan orang Athena. Mereka menyembah Allah karena mereka rasa bahwa Allah itu harus dilayani. Di bawah sajian. Makanya Paulus beritakan bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dan dia telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Orang Yunani percaya bahwa mereka ini keturunan dewa. Diciptakan menurut keturunan dewa. Makanya mereka buat patung-patung sebanyak mungkin. Seolah-olah patung itu hidup seperti manusia. Saudara, ini yang Paulus beritakan. Ketika Paulus sampai kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Tentang kebangkitan Yesus. Di sini orang Yunani mulai kritis. Sebab mereka pikir tidak mungkin dan masuk akal. Orang mati kok bisa bangkit? Karena mereka mempunyai pemahaman filsafat tersendiri. Bahwa orang mati itu berada di dalam dunia yang khusus. Dunia kematian. Dunia yang bersama dengan dewa-dewa. Jadi bukan seperti kita. Nah saudara, itu yang Paulus beritakan. Paulus mengadaptasi pemberitaan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang percaya kepada sesuatu jiwa dari dunia yang tak ada. Soul of the world, jiwa dari dunia ini yang tidak ada. Dunia tidak punya jiwa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu, kata Paulus. Paulus jelas mengatakan bahwa ia bukan peleter. Ketika mereka bilang Paulus ini peleter. Peleter artinya orang yang asbun ngomongnya, asal bunyi. Bukan. Paulus juga seorang filsuf. Dan dia memakai istilah filsafat untuk mengendarainya, untuk menyampaikan berita Injil. Ini sangat kontekstual. Kita perhatikan ayat 18. Dan bahwa ia mengenal Allah Maha Tinggi yang mereka tidak kenal. Paulus memperkenalkan Yesus yang sudah menebus dosa, yang sudah memberi pengampunan, yang sudah mengalahkan maut, dan sudah bangkit. Nah ini yang menjadi masalah bagi orang-orang Athena. Kisah Rasul 17:24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Inti teologis Paulus yang pertama yaitu Allah adalah pencipta. Ini dulu. Kalau mereka belum kenal Allah sebagai pencipta, bagaimana mungkin mereka tahu siapa Yesus? Mereka masih percaya kepada dewa-dewa. Orang Yunani percaya bahwa roh, maksudnya Tuhan, dan zat atom pertama-tama kekal. Tuhan itu kekal. Jadi Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Paulus tetap memberitakan bahwa Allah turun jadi manusia. Supaya manusia diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belum punya pengetahuan seperti ini. Jangan kita seperti orang-orang agnostik. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Rohani yang tepat. Tetapi sok tahu. Nah ini permasalahannya. Kalau kita melihat orang-orang Athena ini memang mereka orang ilmiah. Karena mereka hidup dengan filsafat dan diatur oleh filsafat. Tapi Paulus membawa sesuatu lebih daripada filsafat. Yaitu kekekalan. Yesus yang datang dari kekekalan. Jadi manusia. Dan kemudian mati. Bangkit. Kalau dia bukan Tuhan tidak mungkin ini terjadi. Bahkan ada orang yang mengatakan di dalam khotbahnya bahwa Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia pure human. Dia manusia sejati. Jadi tidak ada atribut kealahannya. Saudara, ini keliru. Sebab Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Bagaimana dia bisa masuk ke alam maut kalau dia tidak jadi manusia? Sebab alam maut ini
diciptakan untuk manusia, bukan untuk Allah. Makanya Yesus jadi manusia. Dia harus mati lewat alam maut ini. Supaya kealahannya bangkit dan mengalahkan alam maut ini. Sehingga kita tidak akan masuk ke sana untuk kekal. Tapi kita dibebaskan, diselamatkan karena kebangkitannya memberikan kita kehidupan. Siapa yang percaya kepadanya memiliki hidup kekal. Bahkan dia katakan dalam Yohanes 5:24, barang siapa yang percaya kepadaku, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Pindah dari ketakutan maut ini. Itulah ketakutan kita. Tapi Yesus bangkit dengan kuasa kebangkitan itu. Saudara, itu sebabnya kita berhadapan dengan banyak orang yang agnostik. Yang selalu ada di tengah-tengah kita. Bahkan dalam gereja pun ada. Kita cuma tanya, Anda sudah menerima Yesus atau belum? Ini kata memang sederhana. Tapi itu menunjukkan bahwa kita menerima Yesus. Artinya kita percaya akan karyanya dan kita mengalami pengampunan dosa. Dan nanti kelak kita bangkit bersama dia. Itu dimaksudkan dengan itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat juga bahwa ada ajaran Sokrates. Makanya dia disebut Bapak Deisme. Yang mengatakan Allah memang menciptakan, tetapi Allah tidak bertanggung jawab atas ciptaannya. Inilah golongan deisme sampai hari ini. Yang menganggap bahwa memang Allah menciptakan langit dan bumi ini. Tapi Allah lipat tangan. Karena Allah tidak bertanggung jawab atas apa yang dia ciptakan. Apakah kemungkinan besar kita juga bertanya dengan COVID-19 ini. Apakah Allah itu deisme? Apakah Allah itu sama? Yang lipat tangan membiarkan umat banyak yang binasa? Saya kira tidak. Sebab ada rencana Tuhan bagi dunia ini. Rencana Tuhan bagi dunia ini yang pertama, supaya dunia mengenal Allah yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan, yang bisa melepaskan. Satu. Yang kedua, Tuhan ingin supaya umatnya semakin hidup kudus, suci dalam keadaan apapun. Sebab dosa sudah terlalu banyak berjubel di tengah-tengah dunia ini. Manusia sudah lupa Tuhan dan gampang berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah juga tidak diam di dalam kuil-kuil. Jangan sampai kita punya prinsip sama seperti orang Athena. Allah diam di dalam gereja. Dia lupa bahwa gereja ini hanya gedung. Sebab gereja itu adalah manusia yang hidup dengan Kristus. Itulah gereja. Kuil-kuil yang buatan manusia ini adalah kutipan dari perjanjian lama ketika Paulus menyebut kuil-kuil ini menunjukkan kepada bangsa Israel yang mencari Tuhan di berhala-berhala dalam kuil-kuil. Seorang filsuf Yunani, Euripides, dalam salah satu fragmennya 968. Ada beberapa kutipan dalam konteks dan penulis Yunani ini. Ya, Paulus juga dilatih di dalam sekolah skolastik. Oleh karena itu Paulus berhadapan juga dengan Euripides atau Sokrates yang menciptakan filsafat skolastik. Sampai dunia sekarang ini banyak orang Kristen, banyak teolog menggunakan sistemnya, bukan filsafatnya. Sistemnya untuk mengulas teologi. Saya kira tidak salah. Tetapi kalau sistem itu melawan Alkitabiah, itu yang kita tolak. Tetapi itu kalau jadi kendaraan untuk membuat pengetahuan dan merumuskan sesuatu dengan cara skolastik, saya kira tidak keberatan. Yang berat adalah kalau kita ambil skolastik mentah-mentah dari Sokrates, lalu kita membuat rumusan yang di luar Alkitab. Ini teologi filsafat yang keliru. Sebab tidak semua filsafat itu menentang Alkitab. Ada filsafat-filsafat yang di dalamnya juga seturut dengan Alkitab. Ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya Paulus menegur dalam ayat 25,
seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Pikiran yang sama ditemukan dalam Heraklus, Euripides, atau Euthyphro Plato yang juga mengatakan bahwa Allah itu harus dilayani. Allah tidak perlu dilayani. Allah datang dari surga yang kekal, melayani manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah pengetahuan yang harus kita miliki, hubungan kita dengan Kristus. Bukan sampai kita tidak kenal dia. Jangan sampai kita tidak kenal dia. Tapi mari ciptakan hubungan yang akrab dengan dia. Dengan Yesus Kristus. Ketika Anda bangun pagi, Anda bernafas. Di situ Anda membutuhkan doa. Dan juga sekaligus firman-Nya. Firman-Nya membuat Anda mengenal dia semakin dalam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Yang membuka wawasan baru bagi kami supaya kami tahu. Pengenalan akan Tuhan adalah pergaulan dengan dia. Adalah intimasi yang kuat dengan Yesus. Jangan sampai kami tidak dikenal oleh surga. Karena kami tidak kenal Yesus Tuhan Juru Selamat. Tidak ada pergaulan. Tapi kami rindu supaya kami semakin bergaul. Apalagi dengan situasi COVID-19 ini. Pergaulan kami makin kuat. Keluarga kami makin kuat beribadah. Terima kasih Bapa. Pemeliharaan Tuhan dan pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Menerima Yesus. Hidup dengan dia. Dan tetap berjalan dengan dia dan mengakui janjinya. Bahwa ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali untuk menyiapkan tempat bagi kami. Dan kami siap menuju tempat yang kekal itu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita di pagi hari ini. Dan untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang sudah dibagikan kepada jemaat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat jemaat Korintus yang selama ini sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan kita sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Juga di ladang misi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia
Dia baik bagiku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu saja, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kasih Allah yang sungguh begitu besar dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Jemaat Gemi Korintus. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang sungguh Tuhan nyatakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu sungguh begitu besar dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Gemi Korintus. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap memberkati kami semua. Berkati kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan kami di sepanjang minggu yang akan datang ini. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada gembala kami Bapak Pendeta Diki di dalam menggembalakan kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu. Curahkan hikmat Tuhan bagi hamba-Mu ini Bapa di dalam kami melaksanakan pelayanan kami di tempat ini. Demikian juga kepada semua majelis, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, kemampuan dalam pelayanan mereka maupun di tengah-tengah keluarga dan di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Demikian juga kepada segenap jemaat Gemi Korintus ya Bapa. Kami mohon kemurahan Tuhan, curahkan berkat-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati keluarga semuanya ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa, tiada henti-hentinya kami mendoakan beberapa misionaris yang kami utus dari gereja ini Tuhan, yang saat ini dalam pelayanan mereka di tempat yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Kami mohon juga ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kemampuan kepada mereka, memberikan kekuatan kesehatan selama mereka dalam pelayanan mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan.
Dan kami berdoa secara khusus dalam suasana masa pandemi COVID-19 yang terjadi juga di negara di mana mereka melayani. Kami mohon juga Tuhan, Engkau yang melindungi kesehatan mereka, kesehatan anak-anak mereka, kesehatan orang-orang yang senantiasa menolong mereka di dalam pelayanan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka. Kami ingat akan hamba-Mu Bapak Pendetaan. Kami ingat juga hamba-Mu Bapak Pendeta Pit Hengkesa beserta seluruh keluarga. Kami ingat akan hamba-Mu Bapak Jakir Imanilev. Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu ada di tengah-tengah pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Bangsa kami yang saat ini juga terganggu oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet, sehingga mereka boleh sehati sepikir Tuhan di dalam melaksanakan kegiatan mereka, terutama menghadapi bencana yang saat ini terjadi di negeri kami ini, Bapak. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Terutama kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter, perawat, para medis yang menjadi garda terdepan di dalam memberikan pelayanan kepada orang-orang sakit yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka, menguatkan mereka pribadi lepas pribadi di dalam pelayanan mereka untuk menghadapi wabah yang saat ini terjadi di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan kami ya Bapa. Inilah doa syafaat kami yang belum sempurna ya Tuhan. Dan kami mohon Engkau yang menyempurnakannya ya Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
ajaiblah karyamu. Adil kau Tuhan, Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. mari sama-sama jemaat kita katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. sebab kau Allah Tuhan, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. oh layaklah, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kalau kami telah menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan dilayani oleh Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin menaikkan syukur atas beberapa anak-anak kami yang berulang tahun. Ya Tuhan, kami mendoakan anak kami Unike Alexandria Utapea yang berulang tahun pada tanggal 14 Mei. Anak kekasih kami Andika Sihombing yang berulang tahun pada tanggal 15 Mei. Dan anak kekasih kami Evander Daniel Napitupulu yang berulang tahun pada 16 Mei. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur atas perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga doakan supaya tiap anak memiliki setiap berkat dan masa depan hidup yang sudah Tuhan tentukan bagi mereka. Dan biarlah mereka tetap terpelihara sejak kecil, iman mereka bertumbuh dan menjadi kesukaan bagi Tuhan dan kesukaan bagi orang tua mereka. Kami tetap doakan cita-cita mereka, biar mereka boleh mencapainya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan mereka juga anak-anak yang berguna bagi Dikau dan juga bagi bangsa dan negara kami ini. Anak-anak keberkatan yang terus jalan bersama Yesus sampai di hari tua mereka. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Jemaat, terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapi wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat,
Ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang berada di rumah-rumah bersama dengan keluarga. Amin.